Ini dikarenakan ya, karena sholat ini adalah sholat yang paling berat bagi orang munafik, paling berat bagi mereka. Ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis ya yang sahih, kata Nabi SAW, Inna athqala salati ala al-munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa. Sesungguhnya solat yang paling berat bagi orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Ini doa. Berarti kalau berat bagi kita ada ciri kemunafikan ini. Ya, harus hati-hati sekali. Jadi solat yang paling berat bagi mereka berdua, bagi orang munafik ada dua solat ini, isya dan subuh. Andai saja, kata Nabi SAW, mereka tahu apa yang sudah Allah siapkan untuk orang yang sholat subuh dan sholat isya ini, atau sholat isya dan sholat subuh ini, maka mereka pasti akan berusaha mendatangi keduanya walaupun merangkak. Nah, ada tanggapan yang menarik dari ulama tentang masalah sholat ini ya. Kenapa sholat itu dianggap berat bagi mereka? Ada pendapat yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, seorang ulama Saudi yang sudah meninggal. Beliau mengatakan, kurang lebih terjemahannya, orang munafik itu sholatnya selalu semuanya diikuti dengan riya dan sum'ah. Apa itu? Ingin dilihat oleh orang dan ingin pamer. Sementara sholat subuh dan sholat isya di masa dulu itu gelap sekali. Sekarang kan ada lampu ya, masih mending. Kalau dulu tuh pasti gelap, susah untuk mengenal orang. Karena orang cuma taruh obor di dinding-dinding masjid. Kebanyakan orang nggak kelihatan dan orang juga tidak mau tahu siapa yang hadir. Yang penting sholat, habis sholat zikir mereka bubar, gitu kan. Banyak juga yang sholat sunnah di rumahnya karena mengejar keutamaan, gitu ya. Maka kata beliau, karena di masa silam sholat subuh dan sholat isya itu dilakukan di waktu yang gelap sehingga mereka orang-orang munafik tidak perlu menghadiri, tidak mau menghadirinya. Karena mereka merasa tidak ada yang lihat. Ya. Namun sholat-sholat yang dilihat oleh orang seperti duhur, asar, dan maghrib mereka hadir. Ya. Di mana tujuannya mereka ingin mencari muka dan seakan-akan absen wajah di tengah-tengah kaum muslimin. Dan pada saat itu mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Ya. Yang penting orang sudah lihat mereka pulang. Di masa silam, kata beliau, lampu tidak ada seperti sekarang. Sehingga menghadiri dua sholat itu terasa berat bagi mereka karena tidak bisa memamer amalan mereka. Alasan lainnya adalah karena sholat isya dan sholat subuh adalah waktu tidur. Orang umumnya ngantuk di saat itu ya. Maka ini ujian bagi keimanan. Jadi orang yang meluangkan waktu untuk hadir sholat subuh dan isya berjamaah di masjid terutama, itu orang-orang yang teruji imannya. Ya. Dan ini dijelaskan oleh beliau dalam syarah Riyadus Shalihin beliau tentunya di jilid 5 halaman 82. Kemudian kita coba masuk menjelaskan tentang masalah statement yang disampaikan atau sikap juga ya Nabi SAW dan para sahabat berhubungan dengan masalah sholat subuh ini. Disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau pernah pada saat ditusuk, ditikam ya di akhir hidupnya di tahun 23 Hijriah. Karena Umar bin Khattab jadi khalifah dari tahun 13 sampai 23 Hijriah. Nah, beliau pernah berdoa mengatakan begini, ya Allah, karuniakanlah aku mati syahid di kota Rasulmu, di kota Madinah. Kenapa Umar berdoa begini? Karena ingin mendapatkan dua keutamaan sekaligus. Karena mati di Madinah itu punya keutamaan. Kata Nabi SAW, man istata'a minkum an yamut fil Madinah falyamut. Siapa yang bisa meninggal di Madinah maka meninggallah. Kemudian juga meninggal mati syahid kita tahu keutamanya besar. Karena orang mati syahid tidak akan ya kena fitnah kubur, tidak ditanya lagi sama mungkar nakir dan bisa menyelamatkan 70 keluarganya dan segala macam hal keutamaan. Maka Umar ingin menggabungkan keduanya. Lalu kata anak beliau, Hafsah namanya, mengatakan, ya sesungguhnya bagaimana anda bisa meninggal wahai ayahku di Madinah mati syahid sementara Madinah aman di saat itu ya. Dan anda tidak ikut berperang. Kata Umar, ya'ti bihallahu insya. Allah datangkan kalau Allah mau. Maka datanglah Abu Lu'lu' menusuk Umar.
Dan saking dalamnya tusukan itu, dari rusuk tulang belakang itu tembus sampai ke depan. Jadi waktu Umar dites, karena waktu itu masih belum ada alat, sedalam apa sih tikaman itu, karena darahnya ngucur terus, maka tabibnya suruh Umar minum susu. Susu itu keluar dari depan dan dari belakang. Jadi saking besar. Tapi belum datang ajal, belum meninggal. Beliau ditusuk dan malam itu berusaha diobatin. Tapi kita bisa bayangkan kalau tembus tusukan itu betapa dalamnya gitu ya. Dan bagaimana caranya untuk disembuhkan gitu. Yang jelas pada malam itu, malam beliau ditikam, ada satu orang yang bernama Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hathmah. Beliau menceritakan, anna Umar bin Khattabi faqada Sulaiman bin Abi Hathmah. Pada malam beliau sedang ditusuk itu, ada satu riwayat yang dinukil dari Al-Miswar bin Makhramah. Dia mengatakan, jadi saya luruskan tadi ya, riwayat yang sebelumnya saya sebutkan itu akan kita bahas setelah ini. Riwayat ini adalah dinukil dari Al-Miswar bin Al-Makhramah bin Makhramah. Dia mengatakan, aku masuk menemui Umar pada malam dia ditikam. Jadi hari itu ditikam, dia tidak bisa berjalan lagi karena beratnya ya, lubang dari belakang tulang rusuk sampai ke depan. Kemudian aku melihat dia tertidur Umar istirahat malam itu. Lalu aku membangunkannya untuk sholat berjamaah subuh. Tiba-tiba Umar begitu mendengarkan, wahai Amir Mukminin, waktu subuh sudah masuk. Umar langsung sadar lalu mengatakan, wala hadza fil islami liman tarakas shalah. Benar, tidak akan boleh ada kedudukan bagi seseorang dalam Islam yang meninggalkan sholat. Jadi seakan-akan Umar titip pesan, siapapun yang mau dijadikan sebagai calon suami, partner bisnis, tetangga, teman baik, lihat sholatnya dulu. Sholatnya pun awal waktu enggak. Kalau awal waktu dia peduli, begitu azan dia berhentikan semua aktivitasnya. Nah itu orang yang pantas untuk diberikan kedudukan, gitu ya. Itu tolak ukur dari Umar. Maka Al-Miswar mengatakan, fasalla Umar wa jurhuhu yath'abu dama. Lalu Umar pun bangkit berusaha dengan susah payah untuk sholat subuh berjamaah, sementara waktu dia bangun darahnya netes dari kedua lubang lukanya itu. Tetap untuk mengerjakan sholat subuh. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta beliau, dan ini hadis disahihkan tentunya ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana pedulinya Umar radhiyallahu anhu dengan sholat subuh itu luar biasa itu. Dan Umar bin Khattab dalam riwayat lain juga dikatakan waktu pingsan pertama ditusuk, tiba waktu sholat, tapi itu tidak disebutkan sholat apa ya. Di sebelah beliau ada beberapa orang sahabat, kemudian di antara mereka adalah Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, dan juga sekaligus pada saat itu adalah mertuanya Umar. Jadi Umar bin Khattab ini mertua Nabi, karena anaknya Umar bernama Hafsah dinikah oleh Nabi SAW, jadi mertua Nabi dan sahabat Nabi. Tapi di akhir hidup Umar menikah dengan anaknya Ali. Ali ini anak mantu Nabi. Ya. Kemudian anak perempuannya namanya Ummu Kalsum dinikahi oleh Umar. Umar ini mertua Nabi. Jadi mereka saling menikah seperti itu. Kata Umar, karena saya ingin memiliki hubungan langsung dengan kerabat Nabi atau kekerabatan dengan Nabi SAW. Yang jelas, waktu itu ada Ali bin Abi Thalib, pada saat itu posisi sahabat dan juga mertua beliau, dan ada paman Nabi namanya Abbas. Maka tiba waktu sholat. Kemudian Abbas mengatakan, tiba-tiba waktu sholat, apa yang harus kita lakukan? Kita biarkan Amir Mukminin Umar tidur saja istirahat karena dia luka, atau kita bangunin sholat? Ini pelajaran penting ya. Jadi kalau suami ibu lagi sakit di rumah, jangan kena hanya sakit kepala, sakit gigi, nggak dibangunin sholat. Ya. Ingatin sholat, masalah nanti dia tunda, mungkin dia butuh istirahat sejenak, kuatkan badannya, itu beda. Tapi ibu sudah lepas tanggung jawab dulu. Ya, ingatkan dulu. Maka kata Ali, harus kita ingatkan. Dan Umar paling tidak bisa kalau diingatkan sholat lalu tidak sadar. Walaupun pingsan, ini lagi pingsan nih. Maka Ali pun membisikkan kupingnya sambil mengatakan, ya Amiral Mu'minin as-sholah. Wahai pemimpin orang-orang beriman, sholat. Begitu dengar kata-kata sholat, Umar bangun. Kaget, lagi pingsan kaget. Itu saking pekahnya, seperti sudah terprogram di tubuhnya itu masalah sholat gitu ya. Lagi pingsan bangun. Kita kadang-kadang tidur pun ya bukan pingsan, dengar azan masih nggak dengar gitu ya. Ini pingsan bisa dengar karena sudah terprogram itu ya. Berarti orang yang sudah gelisah kalau nggak sholat. Maka Umar mengatakan, iya, tidak ada kedudukan sedikit pun
tidak ada penilaian positif bagi seseorang dalam Islam yang tidak sholat. Itu kena peduli dengan sholat. Nah, riwayat tadi yang sempat saya sebutkan, riwayat yang dinukil dari Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hathma, ini tentang kisah seorang sahabat bernama Sulaiman bin Abi Hathma. Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, kalau habis sholat subuh, beliau suka cek sahabatnya. Itu kayak di absen gitu ya. Nabi liatin semua, mana si fulan, kenapa nggak datang? Kalau dikatakan, oh dia lagi sakit ya Rasulullah, Nabi jenguk. Tapi kalau dikatakan, oh tidak tahu, Nabi bilang, siapa tetangganya si fulan, coba bawa informasi buat kami. Saking pentingnya disuruh hadir. Ya. Itu di masjid, apalagi ibu di rumah ya. Ibu harus datang kamar anak-anak, bangunin, ayo sholat nak. Sampai mereka bangun sholat. Ya. Bangunin pasangan hidup kita, ya, tetangga, bantal, suami, bangunin, sholat. Ayo sholat, tapi dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, ya, dengan kelembutan membuat orang nyaman untuk bangun sholat, ya. Karena hadis Nabi SAW tentang sholat malam, semoga Allah merahmati seorang istri yang kalau dia bangun malam, dia mau sholat, dia banguni suaminya. Kalau suaminya menolak, dipercikin air sedikit, jangan satu gayung, ya, supaya dia nggak marah gitu ya. Diambil air sedikit, dipercikin. Dan semoga Allah merahmati juga seorang suami yang mau bangun sholat malam, dia bangunkan istrinya. Nah, kalau istrinya nolak, dipercikin sedikit air. Dan kalau keduanya bangun sholat berjamaah sama-sama, maka dua-duanya dicatat malam itu sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah. Semalam suntuk. Nah, ini yang keromantisan yang benarnya di situ. Bangun sholat malam sama-sama, bukan ke bioskop sama-sama gitu ya. Baik, riwayat ini rupanya tradisi Nabi SAW suka mengecek sahabat itu dinukil juga oleh sahabat-sahabat yang diantaranya Umar bin Khattab. Dalam riwayat yang akan kita bacakan ini, dia pernah sholat subuh lalu dia cari sahabatnya. Ada satu orang namanya Sulaiman bin Abi Hathma. Orang ini biasa sholat subuh berjamaah. Umar cek nggak ada. Kemudian Umar pun ya, waktu dia kehilangan Sulaiman bin Abi Hathma dalam sholat subuh, kemudian Umar menuju ke pasar. Riwayatnya tepatnya anna Umar bin Khattab faqada Sulaiman bin Abi Hathma fi salatis subhi. Bahwasanya Umar bin Khattab kehilangan Sulaiman bin Abi Hathma di salat subuh, ya. Wa anna Umar bin Khattab ghada ila suq, dan pada paginya Umar bin Khattab menuju ke pasar. Wa maskanu Sulaiman bainal masjid was suq. Sementara rumahnya Sulaiman yang tadi subuh nggak hadir berjamaah di masjid itu berada antara masjid sama pasar. Famarra ala Syifa Ummu Sulaiman, maka Umar pun sempatkan waktu untuk lewat di depan rumah Sulaiman dan menemui istrinya bernama Syifa, ibunya Sulaiman, ya. Maka maaf ya, di sini ketemu dengan Ummu Sulaiman, ya. Lalu kemudian Umar berkata, lam ara Sulaiman fi subh. Kenapa tadi subuh saya nggak lihat Sulaiman hadir di masjid? Ini posisi Umar sebagai raja. Artinya, kalau kita sekarang presiden ya, bayangkan peduli dengan satu orang masyarakatnya yang tidak ikut sholat berjamaah di masjid itu. Lalu kemudian ibunya si Sulaiman mengatakan, innahu bata yusalli faghalabathu ainah. Semalam dia sholat tahajud, semalam suntuk, lalu dia ngantuk, ketiduran subuhnya. Maka Umar mengatakan kalimat yang masyhur, la an ashhada salat as-subhi fil jamaah ahabbu ilayya min an aquma laylah. Ketahuilah wahai ibunya Sulaiman, kalau saya pribadi walaupun saya tidak sholat tahajud, yang penting saya sholat subuh, itu lebih saya sukai karena lebih besar pahalanya. Jadi jangan sampai ibu sholat isya sholat tahajudnya khusyuk, baca 1 juz Al-Quran, 2 juz Al-Quran, tapi subuhnya kebablasan. Ini seperti orang kejar ikan teri, lupa ikan paus, ya. Ya, karena sholat wajib itu ikan paus besar. Itu sholat sunnah ini seperti ikan teri, ya. Ada orang kalau sholat wajib buru-buru, kalau sholat tahajud lama. Ini agak unik ini, ya. Padahal sebenarnya harus fokus ke sholat wajibnya.